Halo rekan traders, kembali lagi di channel Analisa Saham JD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas saham yang lagi rame dibicarakan minggu ini ya, yang menjadi topik utama di setiap grup-grup saham maupun di media sosial, yaitu saham BRIS. Ya, saya tahu kalian pasti banyak yang nyangkut di saham ini, maka pada minggu kali ini kita akan bahas saham ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita saksikan dulu yang satu ini. Oke, kita lihat pada minggu ini berita utamanya ya, pada setelah berita merger mereka keluar berita di mana dikatakan bahwa investor yang tidak setuju dan mau jual saham BRIS ke BRI akan dibeli dengan harga 781 ya, 781,2629. Nah, ini yang menjadi pemicu kepanikan investor ya, di mana setelah berita ini muncul harga saham BRIS langsung anjlok ya, dari sempat mencapai 1.600, nah kemudian dia terus turun atau reject bawah selama 3 hari berturut-turut. Ya, dan ini membuat banyak orang-orang yang nggak belum sempat jualan jadi nyangkut di atas. Nah, yang harus kita lihat di sini adalah kuncinya adalah bagi investor yang tidak setuju merger ya. Ini kalau Bapak Ibu setuju merger dan nggak mau jual sahamnya, tidak ada masalah ya, tidak mesti jual di harga 781 ini ya. Nah, di sini kita lihat tahapnya adalah ini dikatakan bagi pemegang saham minoritas ya. Jadi bagi mereka pemegang saham minoritas yang kepemilikan sahamnya sangat kecil, yang tidak di mana mereka sama sekali hak suaranya sangat kecil ya, sehingga mereka tidak dapat mempengaruhi keputusan RUPS. Sementara kalau kita tahu secara mayoritas para pemegang saham sudah setuju bahwa Bank BRI Syariah akan merger dengan Mandiri Syariah dengan BNI Syariah. Nah, bagi yang tidak setuju, ya mungkin pemilikan sahamnya sangat kecil, nah itu bisa menjual sahamnya di harga 781 ya. Itu 781 dengan periode terakhir pemilikannya adalah tanggal 19 November. Ya, jadi yang tercatat sampai tanggal 19 November. Ini yang akan berhak untuk mengajukan penjualan sahamnya. Kemudian periode penjualannya itu dari tanggal segini, 17 Desember sampai 5 Januari. Ya. Nah, ini periode penjualan saham nantinya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa periodenya itu adalah tanggal 17 sampai 5 Desember. Jadi ini periode masih lama dan ini hanya bagi pemegang saham yang minoritas dan tidak setuju untuk melakukan merger. Nah, biasanya sih ini tidak terlalu pengaruh ke kita investor retail yang hanya mencari cuan dari pergerakan harga sahamnya, yang tidak terlalu pusing dengan RUPS segala macam. Jadi saya rasa ini kalau kita nggak mau jual juga nggak masalah gitu ya, berarti kita tetap mengikuti harga pasar. Yang kedua adalah masalah free float ya. Jadi setelah nanti BRIS ini merger, maka saham publiknya tinggal 4% ya, di mana harusnya aturannya minimal untuk saham publik itu adalah 7,5% free floatnya. Jadi berarti nanti saham BRIS itu pemiliknya yang mayoritas nanti akan menjual lagi di pasar ya, menjual di pasar, sahamnya akan dilempar di pasar. Nah, ini yang kalau ini terjadi, maka ini bakal menyebabkan harganya bakal anjlok karena bakal ada
distribusi yang besar ya, penjualan besar-besaran untuk membuat dia punya pemegang publiknya naik jadi 7,5%. Tapi ada cara kedua di mana pihak perusahaan akan melakukan right issue, ya, akan memberikan saham baru kepada masyarakat. Nah, kalau right issue, otomatis biasanya harganya lebih murah. Ya, kenapa harga saham lebih murah? Karena kalau kita meraih isu harga sahamnya misalnya saat ini di 1000, kemudian kita raih isu di 1200, pasti nggak laku. Sementara tujuan utama raih isu kali ini, raih isu bisnis adalah supaya saham itu terserap oleh publik. Jadi pasti dia akan memberikan harga yang menarik. Misalnya, kalau misal Bapak Ibu punya satu lot saham BRIS, dapatkan dua saham RAIC dengan harga 500 misalnya. Nah, maka otomatis kita sebagai pemilik BRIS akan tertarik untuk mengexercise kita punya RAIC kita. Dimana dengan harga market 1000 kita bisa mendapatkan harga 500. Nah, itu biasanya akan lebih menarik. Nah, ini adalah skema kedua yang mungkin akan terjadi untuk mencukupi free float tadi, ya. Nah, ini adalah sederet data yang bakal kita lihat ya, apa yang terjadi setelah merger. Nama bank itu nanti kemungkinan adalah Bank Amanah ya, cuma di bursa masih pakai Bank BRIS Syariah ya, masih dengan kode yang sama, BRIS. Cuma nanti kemungkinan ada perubahan nama jadi Bank Amanah ya. Kemudian statusnya adalah bank terbuka ya, masih bank terbuka, jadi dia tidak go private, dia masih tetap listing di Bursa Efek. Nah, posisi bank setelah hasil penggabungan ini bakal menjadi ranking 7 atau 8 dalam daftar top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Di mana dia menjadi satu-satunya bank syariah dalam ranking ini. Kemudian merupakan bank syariah terbesar di Indonesia dengan sisi aset total mencapai 214,6 triliun. Nah, kemudian itu jadi top 10 global bank syariah dari sisi market capitalization. Kemudian dengan kategori buku dia akan naik jadi kategori buku bank 3 dengan modal inti sebesar 20,4 triliun. Jaringannya ada 1.200 cabang di seluruh Indonesia dan 1.700 ATM di seluruh Indonesia. Total karyawan 20.000 orang plus lebih. Kemudian komposisi pemegang saham di sini kita lihat Bank Mandiri menjadi pemengendali yang utama 51,2%, disusul oleh Bank Negara Indonesia 25%, Bank Rakyat Indonesia BRI 12,4%, DPLK BRI Syariah 2% dan Publik 4,4%. Kemudian visi bank nanti adalah menjadi salah satu 10 bank besar syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Jadi ini buat jangka panjang. Oke, layanan segmen targetnya ada UMKM, retail, komersil, wholesale, syariah sampai korporasi, baik untuk nasabah nasional maupun investor global. Berarti ini tercatat bahwa ini bukan hanya targetnya bukan hanya buat lokal, nasional, tapi juga internasional, global. Nah, berarti dapat kita lihat bahwa ini market ini bakal sangat besar sekali nanti ya. Kemudian estimasi tanggal merger nanti efektifnya tanggal 1 Februari tahun depan 2021. Susunan board of directornya nanti masih dalam pembahasan, masih belum ditentukan. Nah, dari data-data ini kita lihat bahwa Bank Syariah BRIS ini, BRI Syariah ini, nantinya bakal menjadi salah satu bank yang terbesar di Indonesia. Maka secara global itu menjadi top 10. Nah, dengan aset yang makin besar, dengan banyak cabang, dengan target market yang luas ya, bukan hanya lokal, bukan hanya nasional, tapi juga investor global, maka saya percaya bahwa BRIS ini juga memiliki prospek ke depan yang cukup bagus. Ya, bahkan mungkin bisa menyaingi kayak Bank Sentral BRI, Mandiri, maupun bank-bank besar lainnya. Top 5 ya. 4 besar yang ada di Indonesia sekarang kayak BNI, BCA, Mandiri, dan BNI. Nah, saya percaya BRI Syariah ini nantinya bakal
menyaingi 4 bank tersebut. Sehingga kalau kita lihat prospek ke depan, sebenarnya saham ini cukup prospek dan sangat bagus sekali gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kita lihat di aplikasi ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Jasa Utama Capital Sekuritas. Di sini ada fitur namanya Financial Compare, di mana kita dapat mengcompare ya, membandingkan antara saham yang satu dengan saham yang lain sesuai dengan sektor yang ada. Di sini kalau kita masukkan saham BRIS, di sini kita lihat BBV 2,26 ya. Ini masih wajar ya. Kalau kita lihat lagi di Bank BCA ini udah 4,2 kali, BRI 2,19, Mandiri 1,45. Kemudian book value-nya di sini BRIS sebelum merger ini 500-an, di sini Bank BCA 6.800-an, Mandiri BRI 1.500-an, Mandiri 3.800-an, dan kita lihat lagi di bank-bank lain juga hampir sama ya, kayak BNI, Bank Permata, Bank Mega. Jadi emang rata-rata itu kalau kita lihat PBV-nya tuh itu 2 kali lebih ya. Mungkin ada beberapa bank yang masih 0, sekian ada. Tapi kalau kita lihat kalau bank-bank yang bagus dan emang bertumbuh, nah itu emang biasa dihargai lebih mahal ya. Jadi kalau kita lihat nantinya setelah merger book value-nya BRI menjadi 781, bukan berarti PBV dia harus 1 kali gitu ya. Jadi dia bisa aja naik jadi 2 kali ya minimal, karena kalau 2 kali berarti maka harga wajar dia itu juga harusnya di 1.600 ya. Maka kalau bisa 3 kali itu bisa sampai 2.000-an gitu. Jadi PBV itu hanya menentukan harga wajar, di mana saham-saham yang bagus itu nggak masalah PBV-nya bisa sampai 2 kali, 3 kali gitu. Apalagi untuk bank-bank dengan kualitas yang bagus, dengan prospek bagus, itu biasanya dihargai dengan premium. Sehingga nilainya bisa 2 hingga 3 kali dari PBV dia. Jadi para investor sebenarnya tidak perlu khawatir ya, walaupun nanti dikatakan dia punya book value dia di 781, tapi itu kan bukan berarti nanti harga sahamnya akan menjadi harga sekian ya. 741 itu adalah harga beli ya, harga yang akan dibeli oleh Bank BRI Syariah bagi investor minoritas yang tidak setuju dalam proses merger ya. Ya wajar dong kalau kamu nggak setuju, ya otomatis kita beli dengan harga rendah. Otomatis itu memaksa investor mau nggak mau ya harus setuju dengan hasil merger gitu supaya sahamnya nggak dijual. Jadi itu yang harus kita pahami dulu, logika seperti itu. Jadi tujuannya adalah supaya investor itu menerima hasil merger. Kalau nggak terima ya kita beli dengan harga harga wajarnya. Harga buku yaitu 781. Nah, jadi bukan berarti BRIS akan turun ke harga sekian, bukan ya. Jadi itu mungkin satu hal yang para investor perlu tahu dan harus diluruskan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi secara teknikal ya, secara teknikal emang BRI Syariah ini udah naik tinggi ya dalam 1 bulan terakhir, udah naik tinggi. Di sini udah mencapai targetnya target Fibo 261,8, yaitu di sekitar 1.600-an. Ya, jadi wajar kalau sekarang ini turun. Dan ini kita lihat ada gap yang harus ditutupi ya. Di sini kita udah kalau kita lihat di candle terakhir Jumat, ini adalah gravestone doji ya. Artinya apa? Secara psikologis ini udah mulai ada minat beli ya. Walaupun pada akhirnya tertekan lagi oleh yang banyak yang jualan. Tapi di sini kita lihat bahwa pembeli itu udah mulai menunjukkan minatnya. Jadi di sini udah mulai ada perlawanan harga. Di 1.200-an ini mulai ada perlawanan harga. Sehingga kita lihat beberapa investor tuh mulai berani untuk masuk. Walaupun ya karena dipicu oleh kepanikan tadi, dan kemudian mungkin juga banyak yang tidak mengerti, tidak tahu, sehingga harga tertekan kembali ya. Mungkin juga banyak yang ngambil profit taking di atas, atau mungkin cut loss karena belinya udah ketinggian, dan mumpung harga naik dia
jualan dulu untuk mengurangi kerugian dia, sehingga harga dia tertekan kembali dan balik ke 12.10. Tapi dari posisi candle kita lihat bahwa ini sebenarnya udah menunjukkan ada minat beli dari sisi pembeli. Nah, di sini kita lihat dari gap yang ada itu bakal menuju ke 11.30 ya sampai 11.80 ya. Ini ada gap yang harus ditutup kalau emang dia bakal turun. Nah, selanjutnya di sini juga ada support kuat ya, menjadi batas di mana dia breakout kemarin di 1050. Nah, di sini saya rasa kemungkinan terbesar kalaupun dia bakal turun lagi, maka maksimal dia akan turun sampai ke 1050. Ya, dia bakal konsolidasi dulu, baru kemudian dia bakal mungkin bakal sideways dulu, baru kemudian dia bakal lanjut naik lagi menuju ke 1500-an. Nah, itu secara teknikal. Nah, oke, jadi kalau kita lihat, kita simpulkan bahwa penurunan yang tadi sekarang ini ada penurunan yang wajar ya. Penurunan yang wajar. Para investor sebenarnya nggak perlu panik, nggak perlu ketakutan yang berlebihan bahwa harga akan bakal banyak yang ngomongin bakal turun ke 800, ke 900 atau bahkan ada bilang balik ke 500. Nah, itu mungkin itu teror yang dikeluarin oleh beberapa pihak ya buat menampung harga di bawah. Jadi sebagai investor hendaknya kita berpikir rasional, kita lihat fakta material yang ada, bahwa kita nggak perlu terlalu takut berlebihan. Di sini kita lihat bahwa penurunan ini adalah hal yang wajar karena breeze ini udah naik tinggi, sehingga kalau ketika dia koreksi pun, nah ini masih merupakan koreksi yang wajar gitu. Yang kedua, kita harus lihat bahwa setelah merger, bahwa ini merupakan sebuah saham yang potensinya sangat besar. Dengan potensi yang besar, dengan harga book value-nya di 781 ya, dengan PBV-nya nanti kalau kita perbaikan 2 kali atau bakal 3 kali, maka itu harga dia itu bakal menjadi 1.500 sampai 2.000. Ya, bahkan kalau dalam perkembangan nanti mungkin dalam 2 tahun ke depan dia labanya meningkat, kemudian dia mendapatkan pertumbuhan ya, pendapatannya naik karena market cap dia besar, kemudian dia bisa mendapat investor global. Nah, itu kan tidak mungkin dia bakal bisa menyaingi kayak Bank BRI dan Bank Mandiri setidaknya. Mungkin bisa di 3 ribuan, bahkan sampai 5 ribu. Jadi untuk prospek jangka panjang pun sebenarnya investor nggak perlu khawatir. Jadi intinya kalau bagi sekarang ini yang sedang nyangkut ya bisa tenang aja dulu ya, kita bisa sambil lihat kondisi yang ada ya, karena kita lihat di sini kondisinya ada koreksi masih normal. Nah, tapi kita menunggu dalam prospek yang ke depannya dia pasti bakal akan naik lagi. Oke, jadi begitu ya pandangan saya tentang saham Breeze. Semoga dapat membantu para rekan-rekan trader sekalian dalam mengambil keputusan dan tidak panik dan dapat dengan tenang mengambil keputusan. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like dan komen ya. Dan kemudian jika ada pertanyaan atau mau bahas saham apa, bisa tulis komentar di bawah. Dan kalau kalian suka, jangan lupa buat share untuk video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Happy cuan dan profit selalu.